Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini Ustazah akan membahas tentang macam-macam gaya. Nah, macam-macam gaya ini ada di tema 7, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita mulai ya belajarnya. Oh iya, sebelumnya Ustazah kembali mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan badan kita. Pagi ini kalian jangan lupa untuk mandi pagi, sarapan yang bergizi, selalu melakukan sholat duha, dan juga kita mulai belajarnya dengan bersama-sama membaca doa mau belajar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang 1. Macam-macam gaya, yang kedua yaitu manfaat gaya. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gaya. Tahukah kalian apa itu gaya? Ya, betul sekali. Gaya adalah tarikan maupun dorongan yang dapat menyebabkan benda yang awalnya dia menjadi bergerak dan juga benda berubah bentuk. Contohnya adalah ketika kita mengayuh sepeda dan juga ketika kita mendorong maupun menarik meja. Keduanya tadi adalah contoh macam-macam gaya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam gaya yang ada di kehidupan sehari-hari. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot, kemudian gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, maupun gaya pegas. Nah, keenam ini adalah contoh macam-macam gaya yang biasa kita temui di kehidupan kita. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Ustazah akan membahas mengenai gaya otot. Gaya otot ini ialah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh manusia maupun hewan. Contohnya, ketika kita mendorong meja maupun ketika kita mendorong keranjang belanjaan, kita menggunakan otot kita untuk melakukan sebuah gaya. Kemudian yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya nih, ketika kita bermain sepeda, ada sentuhan antara ban sepeda dan juga jalanan yang kita sentuh. Dan juga contohnya ada ketika kita bermain sepatu roda. Yang selanjutnya yaitu gaya magnet. Nah, gaya magnet ini gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, nggak semuanya loh benda-benda itu bisa ditarik oleh magnet. Ada benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik atau magnetis. Ada juga benda yang tidak bisa disebut dengan benda non-magnetik ataupun magnetis. Ini adalah contoh gaya magnet, di mana magnet ketika didekatkan dengan benda magnetis, contohnya adalah paku, dia akan menarik benda-benda yang terbuat dari logam tadi. Kemudian gaya gravitasi. Pernahkah kalian melihat buah jatuh? Pernahkah kalian bermain bola kemudian dilempar ke atas dan jatuhnya ke bawah? Ya, itu mengandung gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Jadi setiap benda yang jatuh itu pasti jatuhnya ke bawah ya, nggak mungkin ke atas. Kalau misalkan jatuh ke atas, berarti sudah tidak ada lagi gaya gravitasi, yang artinya benda itu akan melayang. Contohnya adalah nih, jadi setiap benda yang bergerak jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Contohnya, buah mangga jatuh ke permukaan, jatuhnya ke bawah. Dan juga astronot di luar angkasa ini memanfaatkan gaya gravitasi. Next yaitu gaya listrik. Nah, gaya ini sering kita gunakan
di kehidupan sehari-hari kita adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya seperti kita menyalakan kipas angin, menyalakan lampu, menyalakan AC, menyalakan penanak nasi, dan lain sebagainya. Nah, aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Nah, elastis ini biasanya timbul di benda-benda yang berupa karet ya. Gaya pegas timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Contohnya adalah ketika kita bermain panahan, kita melemparkan panahannya tadi. Nah, panahan ini termasuk ke dalam gaya pegas. Bisa juga contohnya kita bermain ketapel, dia juga menggunakan gaya pegas. Lanjut, kita akan membahas mengenai manfaat gaya. Kira-kira apa sih fungsinya gaya buat kita? Yang pertama yaitu manfaat gaya otot ya. Yang pertama yaitu pada manusia, gaya otot dimanfaatkan untuk berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Nah, ketika pada hewan digunakan untuk menarik delman, membajak sawah, dan juga lain sebagainya. Kemudian, manfaat gaya yang kedua adalah manfaat gaya gesek. Gaya gesek ini dimanfaatkan manusia untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang kedua, menahan benda-benda agar tidak bergeser. Manfaat gaya yang selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet dimanfaatkan manusia untuk 1. Menunjukkan arah kompas. Yang kedua, memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas dan juga pengunci kotak pensil atau tas. Jadi kalau misalkan tas maupun tempat pensil kalian menggunakan gaya magnet, itu pasti akan tertutup dengan rapat. Yang selanjutnya, manfaat gaya gravitasi, yaitu yang pertama, menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi, dan yang kedua, menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Next, manfaat gaya listrik yaitu yang pertama, menyalakan lampu di rumah dan di jalanan, menyalakan kipas angin, mesin cuci, TV, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat gaya pegas. Gaya pegas ini dimanfaatkan pada pembuatan spring bed yang di rumah kalian masing-masing ya, dan juga dimanfaatkan ketika kita bermain ketapel maupun panahan. Nah, solih-solihah, itulah tadi mengenai macam-macam gaya dan juga manfaatnya. Ustazah harap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari ya. Insya Allah ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.